Pemirsa, intens investigasi. Setelah melakukan penyelidikan secara komprehensif, kepolisian akhirnya mengungkap fakta di balik meninggalnya selebgram dan juga kekasih dari YouTuber Reza Arab, yaitu Lula Lava. Dalam konferensi pers siang tadi oleh Polres Metro Jakarta Selatan, polisi mengungkap hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap sejumlah bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Selain itu, dihadirkan pula pihak dari Kementerian Bidang Kesehatan, pihak laboratorium forensik, dan dokter yang telah memeriksa riwayat medis maupun visum luar terhadap jenazah Lula Lava. Lantas, apa yang diungkapkan oleh kepolisian terkait penyebab meninggalnya selebgram yang berusia 26 tahun ini? Barang bukti apa saja yang disita polisi dari tempat kejadian perkara untuk meneliti penyebab meninggalnya Lula Lava? Lalu, apa hasil pemeriksaan pihak kepolisian terhadap Reza Arab kekasih almarhumah Lula Lava yang telah dilakukan Senin malam lalu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, intens investigasi. Penyebab meninggalnya selebgram Lula Lava yang juga kekasih YouTuber Reza Arab masih menjadi perbincangan publik. Polisi pun telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab meninggalnya gadis berusia 26 tahun ini. Karena itu, pada hari ini, Jumat tanggal 30 Januari 2026, pihak kepolisian mengumumkan hasil penyelidikan atas penyebab meninggalnya Lula Lava. Lantas, setelah mendalami beberapa rangkaian peristiwa, mulai dari penemuan jenazah Lula Lava di apartemen, pengolahan barang bukti, olah tempat kejadian perkara, dan pemeriksaan sejumlah saksi. Seperti apa polisi merangkum hasil penyelidikan mereka terkait penyebab meninggalnya selebgram Lula Lava? 10 orang saksi sudah diperiksa penyidik dari kepolisian, mulai dari saksi yang menemukan jenazah Lula Lava pertama kali, yaitu asisten rumah tangga dan supir, 2 orang teknisi, pihak apartemen, personal asisten, dan kekasih almarhumah, yaitu Reza Arab. Lantas, seperti apa kesimpulan pihak kepolisian dari hasil pemeriksaan para saksi ini? Benarkah pemeriksaan 10 saksi tersebut sudah memberikan titik terang penyebab meninggalnya selebgram Lula Lava? Di sini kita akan menyampaikan konferensi pers terkait tentang penemuan jenazah seorang perempuan inisial LL, meninggalnya saudari LL, di mana di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Selatan. Kami memperoleh informasi bahwa adanya penemuan mayat dari anggota Babin Kamtibmas Polsek Kebayoran Baru. Dengan komunikasi yang baik dengan pihak apartemen, anggota Polsek Kebayoran Baru melakukan cek TKP bersama dengan tim identifikasi dari Polres Metro Jakarta Selatan. Dari informasi tersebut, kita menemukan bahwa faktanya di tempat kejadian perkara ada jenazah wanita yang sudah kita identifikasi, identitasnya sudah jelas. Oleh karena itu, kita melakukan olah TKP bersama dengan tim identifikasi Polres dan disaksikan oleh saksi-saksi dari apartemen maupun saksi-saksi yang pada saat kejadian perkara hadir. Sudah 15 saksi kita periksa sejauh ini. Saya dapat menjelaskan kronologi berdasarkan CCTV dan dibandingkan dengan keterangan-keterangan saksi yang sudah kita klarifikasi dalam proses penyelidikan. Pada awalnya 1 hari sebelum kejadian penemuan jenazah, kita menemukan apakah saudari LL ini bertemu dengan seseorang dan siapa orang yang bertemu dengan saudari LL.
aktivitas itu dimulai pada awalnya di mana saudari LL bersama rekannya, di sini saudari VA di sini, ya, buka. Kita melihatnya dari CCTV dari lift, di dalam lift. Yang dalam lingkaran adalah saudari LL bersama rekannya, saudari VA. Aktivitas keluar dari apartemen. Bawa jilbab pinggir. Hari kita menemukan di suatu kafe di wilayah Jakarta Selatan juga, di Jalan Gunawarman, saudari LL yang di dalam lingkaran merah ini terlihat masih bersama orang yang sama, yaitu saksi saudari VA. Ya, kita lihat masuk ke dalam restoran dan melakukan aktivitasnya. Ya, lanjut. Akhirnya saudari LL dengan saudari VA ini selesai, lalu keluar menuju ke kendaraan pribadi saudari LL. Kita lihat di kendaraannya menggunakan kendaraan hitam, masih sama dengan 2 orang. Lanjut. Hingga saudari LL tiba kembali di unit apartemen miliknya dan masih bersama orang yang sama, saudari VA di sini menuju ke lantai tempat saudari LL tinggal. Di sini terlihat saudari A di sini mencoba untuk mencari pertolongan karena tidak bisa membuka pintu unit kamar dari saudari LL dan tidak direspon juga. Dan saudari A di sini dapat berkomunikasi dengan saksi saudari Y, saudara Y. Ulangi, saudara Y di sini adalah security dari apartemen tempat saudari LL tinggal. Dan saudari Y di sini karena tidak bisa membuka pintu, oleh karena itu memanggil bantuan dari engineering dari pihak apartemen. Di sini saudara Y bersama dengan engineering ke atas untuk mencoba membuka paksa dengan seizin dari asisten rumah tangga di sana. Karena pada saat itu hanya ada asisten rumah tangga dan mencurigai 1 hari tidak ada aktivitas sampai dengan pukul 17.44. Nah, di sini titik krusialnya, ya. Pada pukul 17.47, berdasarkan keterangan dari saksi bahwa kunci kamar dari unit yang ditempati oleh saudari LL ini terkunci dari dalam. Oleh karena itu, engineering membuka kunci secara paksa sehingga ditemukan saudari LL tergeletak membujur kaku. Situ yang mengakibatkan saudari A dan di situ juga ada saudara R di situ yang merupakan supir pribadi panik sehingga menyebabkan para saksi-saksi tersebut menghubungi beberapa teman terdekat dari saudari LL. Pada Selasa dini hari, tanggal 27 Januari 2026, pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap kekasih almarhumah Lula Lahfah, yaitu Reza Arab, terkait penyebab kematian Lula Lahfah. Dari berita media online, terungkap bahwa ketika itu Reza Arab dicecar 30 pertanyaan. Oleh karena itu, salah satu saksi mencoba untuk menghubungi pacar dari saudari LL dan menginfokan bahwa kondisi terakhir apa yang terjadi di unit kamar apartemen tempat saudari LL tinggal. Dari sini nanti saudari C, salah satu saksi yang merupakan asisten dari pacar saudari LL, yaitu saudara RA. Saudara RA itu meminta untuk saudari C mencarikan dokter untuk memastikan kondisi dari saudari LL. Oleh karena itu di CCTV yang sama, di CCTV lift, ya lanjut, terlihat saudara RA, pacar dari saudari LL di sini sudah hadir bersama dengan tim dokter dari saudari C yang mencoba untuk menghubungi dokter kenalan dari saudari C. Pada saat pengecekan itu sudah dinyatakan saudari LL sudah meninggal, oleh karena itu saudari C lagi coba untuk menghubungi ambulans. Ambulans itu datang dan terlihat di sini, ya, melalui lift barang
terlihat saudara RA, yaitu pacar dari saudari LL, mendampingi di mana jenazah saudari LL sini sudah masuk ke dalam kantong jenazah. Setelah ini untuk rumah sakit, kita menuju ke rumah sakit Fatmawati yang di mana sudah kita mintakan keterangan juga, klarifikasinya, keterangan dari rumah sakit Fatmawati bahwa kondisi saudari LL ini meninggal dunia dengan kehabisan nafas dan tidak ada tanda-tanda penganiayaan atau kekerasan. Barang bukti tersebut kita laksanakan uji laboratorium forensik yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga hadir dari laboratorium forensik Mabes Polri yang kompeten untuk memeriksa barang bukti yang kami ajukan untuk melaksanakan uji lab. Otopsi yang harusnya dilakukan oleh kami berdasarkan permintaan dari keluarga orang tua dari saudari LL tidak dilaksanakan karena kami sudah mengecek seluruh bukti-bukti yang ada dan keterangan saksi dalam waktu singkat. Di sini kita lihat tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun upaya melawan hukum. Kami sudah melakukan penyidikan secara maksimal dan saya selaku ketua tim penyelidikan di sini, saya rasa sudah cukup bahwa tidak ditemukan adanya peristiwa pidana dan kita harus melaksanakan penghentian penyelidikan di sini terkait penemuan jenazah dari saudari LL. Kita hormati keluarga korban, kita doakan. Di sini kita coba introspeksi diri, jangan menimbulkan polemik-polemik. Saya minta karena apa yang sudah saudari LL lakukan di sini, perbuat di sini, saya rasa tidak ada yang di sini melawan hukum. Jadi jangan sampai ada polemik menimbulkan keluarga menimbulkan tekanan yang akhirnya menjadi perdebatan di masyarakat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat di hari ke-7 meninggalnya Lula Lafah kemarin, sang kekasih Reza Arab terlihat berziarah ke makam almarhumah Lula Lafah. Setelah sempat bungkam terkait kepergian sang kekasih Lula Lafah, akhirnya Reza Arab angkat bicara. Ia mengungkapkan keinginan terakhir almarhumah Lula Lafah. Menurut Reza Arab, Lula ingin dirinya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Reza Arab juga akan mewujudkan semua rencana di tahun 2026 ini yang pernah direncanakannya bersama Lula Lafah semasa hidupnya. Termasuk acara streaming maratonnya akan tetap dijalankan. Impian Lula itu ke gua, pengen ngelihat gua lebih maju lagi, lebih gila lagi. So buat gua there's no time for sadness. Semua plan gua yang Lula juga tahu, almarhumah tahu selama hidup, itu akan gua kerjakan di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Dan yang pasti yang paling dekat streaming maraton akan tetap jalan. Ahli toksikologi sebelumnya telah mengingatkan tentang bahaya penyalahgunaan whipping. Lantas, seperti apa peringatan mereka tentang bahaya penyalahgunaan whipping tersebut? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, meluasnya sorotan publik atas meninggalnya selebgram Lula Lafah membuat perhatian warganet tertuju pada sebuah produk yang dikenal dengan sebutan whipping. Whipping menjadi perbincangan hangat, bukan karena fungsi dan kegunaannya, melainkan karena potensi bahaya yang mengintai jika disalahgunakan. Secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, seorang profesor ahli kimia toksikologi membedah kandungan di balik tabung mungil whipping tersebut. Rupanya, di dalam tabung mini berwarna pink tersebut terdapat kandungan gas N2O atau nitrous oxide atau dinitrogen monoksida yang lebih populer dikenal sebagai gas tawa. Secara fungsi, gas ini memang legal dan berguna jika digunakan sesuai dosisnya. Salah satunya digunakan sebagai bahan pendorong dalam pembuatan whipped cream pada produk makanan. Namun, sang ahli memperingatkan dampak fatal jika gas ini dihirup secara langsung dan berlebihan demi mendapatkan efek tertentu.
Menurut penjelasannya, senyawa N2O memiliki kemampuan untuk menyingkirkan oksigen utama yang sangat dibutuhkan dalam sistem pernapasan manusia. Jika kadar oksigen dalam tubuh menurun drastis akibat terlalu banyak menghirup gas tawa ini, risikonya tidak main-main. Mulai dari gangguan pernapasan berat hingga ancaman kematian yang datang seketika. Ya, vaping atau katakanlah dia bukanlah makanan atau minuman ya. Vaping itu adalah suatu media antara bagaimana vaping itu digunakan karena dalam komposisinya mengandung gas N2O ya. Nah, gas N2O ini tentunya bekerja sebagai profilen mengangkat ya krim ataupun lemak susu lah, itu kemudian dia ditekan dan kemudian keluar dengan terbentuklah tekstur-tekstur yang biasa kita kenal dalam makanan lah, dalam industri makanan itu tekstur-tekstur yang lembut, yang lemah, itulah fungsi dari vaping dalam pengertian kandungan N2O. Sebenarnya itu dia adalah gas kimia N2O, dapat digunakan dan memang disahkan ya secara internasional juga ya, dibolehkan penggunaan gas itu dalam makanan atau minuman, tetapi dia bukan langsung dikonsumsi dalam arti dihirup ya, dia hanya sebagai suatu media saja. Kenapa? Karena gas ini akan cepat hilang gitu, tapi dia memberikan atau meninggalkan suatu tekstur yang menarik bagi konsumen melihat, oh ada busa yang halus, lembut gitu kan, indah di bentuknya gitu. Dan itu memang kelebihan dari N2O ini ya. Nah, kemudian gas ini persoalan kimia kan begitu, di satu sisi bermanfaat tapi di sisi lain ada risiko yang harus kita perhatikan ya, yaitu ketika ya berlebih dalam hal ini karena dia berupa gas, kemudian kita terhirup berlebih, maka dia memberikan efek yang dikenal dengan efek yang berbahaya bagi kesehatan kita. Apa itu? Susah bernapas ya, terganggu ya, kemudian membuat orang jadi pusing ya, kemudian menyebabkan orang bahkan jatuh pingsan, bahkan bisa meninggal karena gas ini mampu ya menyingkirkan atau mengurangi kandungan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanya dia tidak boleh memang dihirup gitu, dan tidak ada kekhususan diizinkan gas ini disalahgunakan. Yang jadi masalah adalah penyalahgunaan atau disalahgunakan lah kalau gas ini untuk hal yang seperti itu. Walaupun gas ini dulu dikenal gas lautnya, gas tertawa ya, dia emang bisa memicu kayak dopamin kita gitu ya, kita bergairah sejenak gitu kan, bahkan juga terkesan kayak kita halusinasi juga gitu ya. Tapi kembali lagi, gas ini adalah gas yang boleh digunakan dalam industri pangan dalam batas-batas yang terkontrol sesuai prosedur penggunaannya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.